Bahan-bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini adalah pertama daun bayam, selanjutnya ada larutan KCN, larutan H2SO4, Aquades, larutan H2O2, larutan KMNO4, larutan buffer fosfat. Kemudian alat yang akan kita pakai adalah berupa mortar dan pestle, cawan porselen, beker gelas, Erlenmeyer, labu takar, pipet dan bilius, dan yang terakhir adalah buret dan statif. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menimbang 5 gram daun bayam yang sudah kita siapkan tadi menggunakan timbangan analitik. Gram daun bayam yang sudah kita timbang tadi kemudian kita haluskan menggunakan mortar dan pestle. Bila sudah setengah halus seperti ini, kita tambahkan larutan buffer fosfat untuk lebih mempermudah kita dalam mengekstrak daun bayam tadi. Bila sudah halus seperti ini, kemudian kita lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Setelah kita dapatkan ekstrak tersaring seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar 50 ml. Setelah semua hasil ekstrak masuk ke dalam labu takar 50 ml, kita tambahkan larutan buffer fosfat hingga batas tera pada labu takar 50 ml ini. Langkah selanjutnya adalah kita tutup labu takar, kemudian kita homogenkan dengan cara membolak-balik labu takar ini hingga terdapat larutan bayam yang sudah homogen. Langkah berikutnya adalah kita mengisi 5 Erlenmeyer yang sudah kita persiapkan dengan 10 ml buffer fosfat untuk masing-masing Erlenmeyernya. Selanjutnya kita tambahkan larutan H2O2 pada semua Erlenmeyer sebanyak 2 ml. Selanjutnya kita berikan penomoran 1 hingga dengan 5 untuk kelima Erlenmeyer ini.
Berikutnya kita tambahkan Aquades sebanyak 1,5 ml ke air Lemaire pertama. Satu ml ke air Lemaire 2 dan 3. Dan setengah mili ke air Lemaire nomor 4 dan 5. Berikutnya kita tambahkan larutan KCN khusus untuk air Lemaire 4 dan 5 sebanyak 0,5 ml pada air Lemaire nomor 4 dan 1 ml pada air Lemaire nomor 5. Berikutnya kita tambahkan ekstrak daun bayam sebanyak 0,5 ml pada air Lemaire nomor 2, 3, dan 4. Setelah itu kita nyalakan alat water bath untuk memberikan perlakuan suhu. Kita atur pada suhu 75 derajat. Kemudian kita tunggu water bath ini hingga dia mencapai suhu 75 derajat. Kemudian kita masukkan air Lemaire nomor 3 dan kita tunggu selama 5 menit. Sedangkan untuk air Lemaire nomor 2, 4, dan 5 kita masukkan ke dalam perlakuan suhu dingin dengan menggunakan es batu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita ambil kedua perlakuan tadi, baik perlakuan suhu dingin maupun suhu panas. Kemudian sebelum kita titrasi, kita tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 2 tetes untuk masing-masing air Lemaire, baik 1, 2, 3, 4 maupun 5. Selanjutnya kita melakukan titrasi. Pertama-tama kita isi dulu buretnya dengan menggunakan larutan KMNO4. Kemudian kita buka buretnya lebih dahulu untuk menghilangkan rongga udara pada buret tersebut, sehingga seluruhnya terpenuhi cairan oleh KMNO4. Kemudian kita melakukan titrasi pada air Lemaire nomor pertama. Kita teteskan larutan KMNO4 tadi ke dalam air Lemaire yang sudah berisi dengan perlakuan kita. Sambil larutan tadi menetes dari buret, kita lakukan penggocokan hingga terjadi perubahan warna dari warna bening menjadi warna pink seperti ini. Bila sebelumnya kita telah bersama-sama melihat bagaimana cara menentukan aktivitas enzim katalase dengan menggunakan metode titrasi permanganometri, maka kita kembali merefresh langkah-langkah apa saja yang sudah kita lalui. Yang pertama, kita menimbang daun bayam sebanyak 5 gram menggunakan timbangan analitik
Kemudian daun bayam tersebut kita haluskan menggunakan mortar dan pestle, kemudian kita ekstrak dengan menambahkan larutan buffer fosfat. Kemudian kita tepatkan volume hasil ekstraksi tersebut hingga tepat 50 ml dengan labu takar. Kemudian kita mempersiapkan 5 buah Erlenmeyer, kita isikan dengan larutan sebagai perlakuan kita. Larutan yang ditambahkan adalah berupa larutan buffer fosfat, kemudian larutan H2O2 sebagai substrat, juga kita tambahkan larutan Aquades, dan juga beberapa Erlenmeyer kita tambahkan KCN sebagai inhibitor. Baru di akhir kita tambahkan hasil ekstraksi bayam kita tadi sebagai sumber enzim katalase, kemudian kita inkubasi selama 5 menit pada suhu tertentu. Setelah 5 menit kemudian, kita titrasi dengan menggunakan KMNO4 untuk menentukan jumlah H2O2 yang tersisa yang tidak terurai oleh enzim katalase. Selanjutnya teman-teman dapat lihat pada layar masing-masing, di situ ada jumlah volume tiap larutan yang kita berikan pada tiap Erlenmeyer. Kemudian juga pada Erlenmeyer keempat dan kelima di situ dapat teman-teman lihat ada penambahan larutan KCN sebagai inhibitor dengan volume yang berbeda. Kemudian juga ada suhu pada Erlenmeyer nomor 2, 4, dan 5 diberikan suhu dingin, dan pada Erlenmeyer nomor 3 kita berikan suhu panas. Yang selanjutnya adalah besaran volume titrasinya. Pada Erlenmeyer pertama yang disini digunakan sebagai kontrol, volume titrasi yang didapatkan adalah 10,2 mili. Kemudian pada Erlenmeyer nomor 2 sebanyak 2,8 mili, Erlenmeyer nomor 3 sebanyak 7,2 mili, Erlenmeyer keempat sebanyak 3,1 mili, dan Erlenmeyer kelima sebanyak 4,3 mili. Bila kita sudah mendapatkan volume titrasi tersebut, maka kita bisa menentukan berapa banyak H2O2 atau persentase H2O2 yang ada pada tiap perlakuannya. Dengan cara menentukan mililiter titrasi tadi, kemudian kita ketahui normalitas larutan titrannya, KMNO4-nya, kemudian kita kalikan dengan berat ekuivalen dari H2O2. Semuanya nanti akan dibagi dengan bobot sampel yang didapatkan dengan cara menimbang volume larutan pada tiap Erlenmeyer tadi. Sudah saya ringkaskan, ini dapat dilihat pada tabel berikut volume titrasinya serta bobot sampelnya. Karena kita sudah mengetahui juga begitu juga dengan normalitas dari larutan titrannya, maka kita bisa menentukan berapa persen H2O2 yang terkandung pada tiap Erlenmeyer. Yang pertama, pada Erlenmeyer pertama terdapat 0,032% H2O2, sedangkan Erlenmeyer kedua terdapat 0,009% H2O2, Erlenmeyer ketiga terdapat 0,023% H2O2, pada Erlenmeyer keempat terdapat 0,10% H2O2, dan pada Erlenmeyer kelima terdapat 0,013% H2O2. Karena kita sudah mengetahui persentase H2O2-nya, maka kita dapat mengetahui berapa besar penurunan dari persentase H2O2 tersebut pada tiap perlakuan. Pada perlakuan Erlenmeyer nomor 1 ini kita gunakan sebagai kontrol karena kita tidak menambahkan enzim katalase pada Erlenmeyer tersebut, maka kita dapat mengetahui penurunannya karena jumlah persentase H2O2 yang kita masukkan sama sebanyak 2 mili tadi, maka kita dapat melihat selisihnya dengan cara mengurangi Erlenmeyer pertama dengan Erlenmeyer kedua, ketiga, maupun keempat dan kelima. Maka kita dapatkan berapa banyak penurunan persentase H2O2 pada tiap perlakuannya. Dapat teman-teman lihat pada layar masing-masing. Berikut merupakan persentase penurunan H2O2-nya. Dengan begitu kita bisa mengetahui berapa banyak aktivitas enzim yang terjadi pada tiap Erlenmeyer-nya. Dengan cara kita membagi penurunan persentase H2O2 ini dengan berapa banyak waktu inkubasi kita. Karena kita inkubasi selama 5 menit, maka penurunan ini kita bagi 5. Maka kita dapatkan aktivitas enzim katalase, yaitu dengan satuan persentase H2O2 terurai per menitnya sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat pada nomor 2, Erlenmeyer nomor 2, terdapat penurunan sebanyak 0,0612% H2O2 per menitnya. Hingga pada nomor 3, 0,0585% H2O2 per menit. Kemudian pada Erlenmeyer keempat terdapat 0,0610% H2O2 per menit, dan pada Erlenmeyer kelima terdapat 0,0604% H2O2 per menit. Pada persentase penurunan ini kita dapat lihat bahwa aktivitas enzim ini sangat bergantung pada suhu lingkungan. Pada Erlenmeyer ketiga, suhu lingkungan kita berikan tinggi,
terdinaturasi protein dari enzim katalase, aktivitasnya menurun sehingga persentase penurunan H2O2 per menitnya menjadi paling rendah. Sedangkan begitu juga pada RMR keempat dan kelima, karena terdapat inhibitor, maka terjadi perbedaan atau penurunan persentase aktivitas enzim katalase pada kedua perlakuan tersebut. Sekian mengenai praktikum aktivitas enzim katalase. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana sebuah aktivitas enzim bekerja. Terima kasih.